Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bang Gofil Official ya, solusi pinjaman online kekinian. Saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman semuanya kabarnya baik selalu ya, dan tidak ada permasalahan ya di pinjol gitu. Semoga dengan menonton channel saya ini bisa jadi semakin semangat ya, semakin ceria kembali dan tidak menjadi beban pikirannya ya di pinjaman online, khususnya buat teman-teman yang gagal bayar saat ini, yang bingung tujuh keliling nggak tahu mau kemana ya, yang lebih parahnya itu sampai mau bunuh diri gitu ya. Itu yang berbahayanya ya teman-teman ya. Semoga channel Bang Gofil Official ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang gagal bayar di pinjaman online, baik legal maupun ilegal gitu teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, langsung saja teman-teman, kita tidak banyak bacot ya teman-teman ya. Ini saya akan menceritakan ya teman-teman ya, ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya yang mungkin yang sekarang yang masih bingung ya. Mungkin masih bingung bagaimana caranya menghadapi debt collector ini Pak gitu kan. Yang bertanya, Bang, ini bagaimana cara menghadapi debt collector Bang, saya stres banget gitu, pusing saya Bang gitu, lama-lama saya bisa bunuh diri Bang kayak gini Bang gitu ya. Dia terus WA ya, apalagi kalau debt collectornya itu ini ya terus meneror kita. Dia tidak mikirin lagi kita sedang apa, kita sedang sibuk apa gitu ya, dan apa permasalahan yang kita hadapi ya. Dia datang, tiba-tiba datang terus WA kita gitu, ngesedesak gitu ya. Nah itu, nah ini saya akan share ya teman-teman ya kepada teman-teman semuanya, bagaimana cara menghadapi debt collector ini ya gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang yang gagal bayar ya di pinjaman online ya, ini saya sarankan ya, tidak usah terlalu serius menghadapi beberapa teror dari debt collector ini gitu. Tidak usah serius teman-teman, santai saja. Anggap aja ini lucon gitu. Ngapain kita tanggapi terlalu serius teman-teman ya. Sekarang lagi PPKM gini ya, teman-teman yang bekerja mungkin usahanya ya, yang kerja ya mungkin kalau di yang buka usaha ya biasanya uangnya lancar setiap hari ya, sekarang karena zaman PPKM gini jadi terganggu kan, jadi tambah pusing ya. Nah jadi teman-teman perlu sedikit inilah ya, hiburan lah gitu ya. Jadi menghadapi debt collector ini nggak perlu terlalu serius teman-teman ya, nggak perlu terlalu ditanggapi secara mendalam gitu ya, seperti menanggapi ataupun menanggapi kasih sayang seseorang gitu ya. Itu kita sangat dalam sekali kan kita kan. Nah seperti itu di pinjol gitu ya, di pinjaman online teman-teman terus kuasai dirinya, emosinya ya, gitu. Hilangkan ketakutan itu gitu teman-teman ya. Anggap aja kita sedang bermain gitu, sedang lucu-lucuan ya bersama teman ataupun bersama sahabat gitu ya. Anggap aja seperti itu teman-teman. Toh mereka juga hanya mengancam, hanya mengintimidasi dengan cara-cara seperti ini saja gitu. Nah itu, jadi itu ya saya sarankan kepada teman-teman semuanya sekarang. Ini saya share ya teman-teman ya. Nah ini kejadiannya ini ya berapa hari yang lalu ya. Saya pernah share videonya, teman-teman bisa nonton ya di sini ya, di kartu. Ini fintech syariah ya teman-teman ya, pinjol fintech syariah. Kalau menurut saya sih ini debt collectornya sangat-sangat rewel ya teman-teman ya, sangat-sangat rewel dan tidak bisa untuk diajak kompromi teman-teman ya. Ini saya membantu sahabat Bang Gofil Official juga ya, subscriber Bang Gofil Official juga yang membutuhkan ya bantuan gitu untuk menghadapi debt collectornya gitu ya. Jadi saya suruh sahabat Bang Gofil Official tersebut untuk mengalihkan SMS ataupun WA, telepon ke saya gitu. Nah nih, jadi saya menghadapinya dengan cara yang sangat-sangat santuy teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk tiru cara saya ini ya, biar lebih jreng gitu ya menghadapi si debt collector yang memang kerjaannya intimidasi aja gitu, menebar ketakutan aja kepada Anda gitu ya. Nah gitu. Karena utang itu memang wajib, tapi kalau nggak punya dana masa harus didesa-desak gini ya. Negara aja punya utang tapi nggak didesa-desak gitu ya. Nah nih, oke. Ini dia berapa kali menelpon saya ya teman-teman ya, di ini debt collector fintech syariah ini ya. Ini memang nggak habis-habisnya nih di debt collector fintech syariah ini ya.
Ada dua video yang saya share ya di channel saya ini, silahkan tonton nanti di kartu ya. Jadi gini ya, nah ini pertama dia miss call, dia chat, saya bilang, saya hapus ya chatannya, saya bilang nanti saya telepon balik. Kenapa mbak? Nah terus ini karena kita udah kemarin saya janjinya jam 4 sore ya bayarnya, tapi saya ulur-ulur terus ya. Ini pas jam 4 sore, hampir jam 4 sore dia langsung beritahu, bagaimana sudah jam 4 ini pak ya. Saya bilang, saya masih di Jateng nih, saya bilang, Jawa Tengah, saya bilang. Bisa diminta kode PA buat pembayaran sama anaknya pak. Jadi dia minta supaya saya minta nomor PA pembayaran itu kan. Nah, pembayaran itu. Dan di sini saya pura-pura nggak paham ya, bagaimana cara pembayarannya, saya nggak paham, saya bilang gitu ya. Jadi dibilangnya gitu, bisa diminta kode PA pembayaran sama anaknya pak, katanya. Nah oke, udah dikirim, saya bilang. Tapi saya tetap nggak paham. Nanti sajalah, tunggu saya balik ke Bandung gitu kan. Saya di Bandung, intinya gitu kan. Nah, sekarang kondisinya sedang di Jawa Tengah, saya bilang. Nanti saya balik ke Bandung, baru saya minta kode PA-nya, saya bilang gitu, ke tempat anak saya itu kan. Anak saya itu bertindak sebagai subscriber saya itu gitu ya, yang jadi anak saya gitu ceritanya di sini. Oke. Kelamaan pak, katanya. Sekarang aja dibayarkan anaknya, nanti semakin kena denda anaknya itu, katanya. Ya udah saya balas, gak apa-apa, 1 tahun hilang kan. Memang ini virus kan, model, saya bilang ini virus, pinjaman online ini virus gitu, model-model virus, saya bilang gitu. Emang anda gak kasihan sama anaknya ditagih terus gitu. Terus saya bilang, saya sarankan pihak kantor pos saja, dia nggak mau lewat transfer, katanya. Kasihan lah, masa enggak, saya bilang kan nggak dibayar itu tagihan anaknya. Tapi saya nggak paham, ada kantor cabang nggak di Jawa Tengah, saya bilang gitu. Dia telepon nggak saya angkat ya teman-teman ya, ini dia telepon nggak saya angkat. Bapak yang terhormat, katanya. Iya saya bilang, nah sih pakai saya dulu ya, biar lebih lebih kekinian gitu ya teman-teman ya. Nah ini di kolektornya cewek nih kayaknya ya, cewek, nggak tahu saya cewek atau cowok, nggak tahu. Yang jelas dia bilang gitu, bapak yang terhormatnya. Saya bilang iya saya bilang. Bisa ditransfer, minta ajarin sama anaknya, masya Allah, kata ini dep kolektornya. Coba kalau lagi mbak, saya bilang kan, kasihan anaknya, uang selesai masalah pak, kasih anaknya uangnya, selesai masalah pak. Tadi lagi di jalan, saya bilang, telepon mbak, saya bilang telepon, tapi nggak saya angkat juga kan. Bagaimana, sudah dibayarkan anaknya, katanya. Pak, itu sudah dikirim sama anaknya kode PA-nya, silakan dibayarkan. Sudah titip sama bule tadi, saya bilang. Bule mana nggak tahu ya, saya sembarangan aja saya jawab gitu. Tapi belum dibayarkan sampai sekarang pak. Bagaimana ini pak, katanya. Nah dia telepon lagi, akhirnya saya biarin aja teleponnya ya, nggak saya angkat gitu ya. Ngapain saya angkat kan, pusing banget ya nelanjutin debt collector ini ya. Memang debt collector fintech syariah ini bawel teman-teman ya, dia nggak berhenti gitu ya. Dia masuk legal dan ilegal. Dia masuk legal ini, pinjol legal, udah terdaftar di OJK juga. Cuman debt collectornya sangat-sangat bawel teman-teman ya. Nah ini contohnya. Bagaimana ini pak, katanya pagi-pagi ini ya, ini nggak saya balas, malamnya nggak saya balas. Terus paginya, selamat pagi pak, Anda sudah dikirimkan kode PA sama anaknya, Anda nggak bayar-bayar, katanya. Bilang aja Anda nggak ada dana ya, katanya. Enggak. Dia telepon saya terus teman-teman, tidak saya balas. Saya mungkin diteror terus ya, karena saya udah bilang sama sahabat Bang Kopil tersebut agar mengalihkan ke saya aja semua tagihannya gitu ya, biar saya yang menghadapinya gitu. Terus dia bilang, terus saya bilang kan, ya Anda bayar, mau apa emang Pak? Kan Anda mau bantu anak Anda. Memang tadi alasannya kan saya bilang dengan subscriber saya itu, utangnya saya yang bayar sebagai Pak D-nya, bapaknya gitu ya. Gitu. Kenapa Mbak? Saya bilang gitu. Sudah dibayarkan tagihannya. Tagihan sudah, saya bilang. Sudah apa? Mana buktinya? Terus saya bilang, listrik yang menunggak 3 bulan sama air. ya kita nggak perlu jawabnya, nggak perlu terlalu serius teman-teman ya. Kita bawa santai aja, santuy aja. Sekarang zaman udah pusing ya, ekonomi susah sekarang. Ngapain kita tanggapi serius teman-teman ya? Hanya menambahkan beban kita aja gitu ya. Menambah beban kehidupan kita aja. Jadi santai aja teman-teman ya. Nah ini, Bapak jangan main-main ya. Itu anak Bapak punya utang di aplikasi kami, fintech syariah. Iya saya nggak main-main, saya bilang gitu. Nasihati anak Bapak, itu jangan suka berutang, masih muda juga, udah dinasihatin, saya bilang. Mana bukti Anda mau bayarkan anak Anda itu? Katanya, terus saya bilang, katanya kapan fintech syariah bangkrut?
Orang bilang mau dibayarkan kok malah bilang fintech syariah mau bangkrut gitu. Kapan fintech syariahnya bangkrut? Aduh, lol banget gitu ya. Oke, lanjut. Kantor pos katanya. Saja bahasa Anda alasan. Bayar di tagihan anak-anak, bayar dulu tagihan anak itu. Nama Anda siapa? Saya bilang. Makanya nasihatin anaknya bayar hutang. Iya, makanya nanya namanya siapa dulu, saya bilang. Mana anaknya Pak? Dia bilang. Lah, debt collectornya memang ini ya, memang ngegas betul gitu, nggak mau terima gitu. Kita nanya namanya, dia malah ngalihkan pembicaraan kemana-mana gitu. Udah ditawarin keringanan juga masih melalaikan tanggung jawab. Ngapain nanya anak saya bilang. Saya aja kenapa? Kurang perkasa kah saya bilang gitu. Memang lol. Anak Anda yang punya hutang kan katanya. Pak, kalau dibilang, dia balas, kalau Bapak perkasa buktikan dong, suruh anaknya bayar. Bukan pura-pura tidak mengerti. Ide Mbak ini, nah saya mulai rayu ya, saya mulai ganggu nih debt collectornya gitu. Saya yakin orangnya ayu nih, saya bilang gitu. Ayu nih deh, saya bilang. Suka ketawa kan, saya bilang gitu. Bapak ini ingat umur Pak, katanya. Anak Anda itu lagi susah bayar hutang, katanya. Loh, saya balas ya, yang nggak sesuai sama ini ya, WA-nya. Mungkin keluar jalur ya. Saya semakin muda loh kayak gini. Oh, tuh kan pasti ketawa itu, saya bilang. Ingat umur, katanya. Terus saya ketawa. Ngapain ketawa? Malah kasih sama anakmu, bapaknya begini, katanya. Makanya teleponlah saya. Ih, bikin gemes deh Mbak ini. Aduh, jangan bikin terangsang sekerat-sekerat lah Mbak, saya bilang. Ini saya udah mulai nakal ya untuk ini ya, untuk gangguin debt collectornya ini. Anda nggak ada malu ya, sudah tua juga. Ngapain dihapus? Sudah saya screenshot fotomu. Jadi foto saya kan yang pakai masker itu saya pasang ya di profil WA saya, tapi saya hapus kembali gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya. Nggak lah, kan kebutuhan Pak sehat 5 sempurna, saya bilang. Ya terus dah Pak berkhayalan, ya terus saja Pak berkhayal, katanya. Telepon dong, tapi mau dibayar. Saya serius sekarang, saya nggak main-main, kasihan anak saya, tolong dipandu, saya bilang. Bayar saja tagihan anakmu, katanya. Ide takut ya dicium orang ganteng, saya bilang. Jadi saya agak sedikit ini ya, agak sedikit nakal saya ya sama debt collectornya ini ya. Tadi telepon, alah, terus saya coba telepon tapi sok sibuk dia nomornya gitu teman-teman ya. Percuma, Anda nggak ada modal, katanya. Ada senjata penetas manusia, saya bilang gitu. Aset terindah sepanjang masa gitu, pasti suka liukannya, saya bilang. Ya, udah tua juga, jangan salah ketagihan lo ntar, saya bilang gitu ya. Nah ini, ingat umur, astaga sayang terangsang kah, saya bilang. Takut ya, saya bilang. Ingat umur, udah deh, ntar naksir, jangan call, saya bilang gitu. Bayar Pak. Iya, ketemu aja, buat apa, kok nggak berani angkat, katanya. Malas, ntar mbaknya terangsang, bahaya, saya bilang. Waduh, sehat Pak, katanya. Mbak terangsang nanti bahaya, saya bilang gitu kan, karena mbaknya nelpon tadi, Mbak DC-nya saya cancel terus gitu ya. Saya bilang, Mbak terangsang nanti bahaya, saya bilang. Ya kali terangsang sama Anda Pak. Aha. Waduh, ngeri juga, saya bilang. Kok malah saya yang ngeri sekarang? Bayar ya, Anda dari kemarin mau bayarin anak Anda. Ganti, makanya uang anaknya biar bisa bayar. Iya sayang, saya bilang gitu. Benar-benar ini debt collector fintech syariah saya kerjain betul ini ya. Sayang, saya laki Pak sehat masih berani lagi. Anda homo ya, saya bilang. Dia berbilangnya nggak cewek kan, dia bilang dia cowok lagi. Terus saya bilang, Anda homo ya, katanya. Atau gimana, bayar utang Pak? Iya nanti tahun depan, saya bilang. Udah ya, daripada menjelaskan sama Anda. Iya, semoga Anda dimudahkan, diampuni dosanya, saya bilang gitu. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, kita nggak perlu terlalu serius ya menanggapi penagihan dari debt collector manapun dia, dari pinjol manapun dia itu orang gitu ya. Semoga Anda juga ya dibuka pintu hatinya mengganti uang anaknya biar bayar utang, itu lebih baik, dia bilang. Terus saya bilang lagi ini yang nggak ada urusannya ya sama chatnya WA-nya si debt collector ini. Iya, saya kecopetan Pak pas beol di sungai, saya bilang. Tolong dibantu pelunasan ya Pak, katanya. Semoga Anda segera berkaca ya. Nah itu selesai pembicaraannya. Ya, kayaknya debt collectornya udah capek ya, udah nyerah ya menghadapi saya gitu ya. Udah 2 video yang udah saya share ya tentang ini, masalah ini. Teman-teman bisa tonton ya di channel ini gitu ya.
Nah ini mungkin terakhirnya gitu ya dari debt collector, dari fintech syariah, pinjol fintech syariah ini gitu ya, menghubungi saya gitu ya, yang bertindak sebagai bapak ataupun ayahnya dari sahabat Bang Kopil Official ataupun subscriber channel Bang Kopil Official yang mengalami gagal bayar di pinjaman fintech syariah, teman-teman ya. Nah dia sampai memblokir saya gitu ya. Ini terakhir saya baca, saya WA hari ini tadi ya, berkaca kemana, kaca spion atau gimana saya bilang gitu ya, langsung diblokir saya gitu ya. Berarti memang dia tidak bisa untuk mengintimidasi saya dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, ini bahaya nih fintech syariah teman-teman ya. Debt collectornya sangat-sangat bawel. Teman-teman harus berhati-hati, kuasai mentalnya ya. Jangan terlalu mendalam menanggapinya, berbahaya itu teman-teman ya. Yang namanya utang tetap utang, kita usahakan cara pembayarannya, bagaimana caranya kita membayar pokok utang kita, itu yang penting. Bagaimanapun caranya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah panik ya, nggak usah bingung gitu. 7 keliling gitu ya, tidak usah gitu. Yang kalau bisa bawa lucu-lucuan aja gitu seperti ini kan. Nah ini lebih keren loh teman-teman ya. Jadi teman-teman permasalahannya setidaknya bisa mengurangi bebannya lah gitu ya. Yang namanya pinjaman online ini memang ribet permasalahannya gitu ya. Apalagi kalau dihubungi oleh debt collector seperti ini gitu. Yang bawel gitu ya, kita lagi ngapain, kita lagi sibuk juga ditelepon terus gitu ya. Nah mereka nggak berhenti teman-teman sebelum teman-teman membayar utangnya gitu. Nah gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan kepada teman-teman ya, dimanapun berada ya, yang gagal bayar di pinjaman online, ya itu jangan ditanggapi terlalu serius ya hal-hal seperti ini gitu. Apalagi dia nelpon gitu ya, kalau bisa bawa lucu-lucuan aja teman-teman. Sama dengan WhatsApp gitu juga, bawa lucu-lucuan seperti saya ini gitu ya. Nah, jadi itu setidaknya teman-teman bisa lebih fokus untuk mencari dana pokok utangnya gitu, maksudnya seperti itu, lebih fokus gitu ya. Jadi nggak terbebani ya. Kalau teman-teman fokus kan enak tuh kalau nyari uangnya untuk bayar pinjaman online-nya gitu ya. Tapi kalau memang belum ada dana juga, ya udah mau diapain gitu kan. Developer ini kan nggak mikirin gitu teman-teman lagi ada dana atau enggak. Yang penting bayar utang gitu. Nah itu. Oke, itu aja teman-temannya sedikit yang bisa saya share kepada teman-teman semua yang menonton video saya ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya, bisa setidaknya menjadi pedomannya lah gitu ya dalam menghadapi permasalahan pinjaman online-nya, baik legal maupun ilegal. Akhirnya sebelum saya tutup video saya ini, jangan lupa teman-teman ya tekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol subscribe, Anda akan mendapatkan 1 juta kebaikan ya teman-teman ya. Nah itu, dan akan mendapatkan update-update terbaru dari channel Bang Kopil Official gitu mengenai permasalahan pinjaman online gitu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.